Tiada henti gangguan menghampiri Anies Baswedan. Menurut aktivis, lawan takut, istana sudah sampai pada kesimpulan Anies bakal menang di Pilpres. Narasi radikal, HTI, FPI itu kan hanya jualannya penguasa kepada negara asing barat khususnya. Sebelum itu kalau kita perhatikan tuh hampir selalu kalau mau ada datang petinggi Amerika tuh ada sajennya, bom meledak lah, teror apalah gitu loh. Seolah-olah yang mengatakan juragan ini makin seru nih radikal-radikalnya, dong tambahin anggaran, misalnya begitu ya. Isu ini digunakan untuk menutupi kegagalan mereka, ketidakmajusan mereka mengelola negara di bidang ekonomi, di bidang hukum, keadilan, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Masyarakat lama-lama juga paham bahwa ini jualan yang makin lama makin gak laku. Kerja-kerja investigasi ini diambil alih oleh para netizen. Aktivis yang juga jurnalis senior Edi Mulyadi ikut menyoroti soal berbagai halangan yang Anies Baswedan terima terkait pencapresannya. Terbaru adalah soal berseliwerannya spanduk dengan narasi Khilafah HTI yang menyudutkan Anies. Edi menduga berbagai penjegalan dan gangguan tersebut datang dari kubu yang berseberangan dengan Anies atau saat ini berada dalam kubu penguasa. Menurut Edi, serangan kepada Anies dilakukan karena mereka sudah tahu jika pemilu dilakukan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Anies akan menjadi presiden. Istana itu sudah sampai pada kesimpulan jika pemilu berlangsung maka Anies Baswedan tidak bisa dihentikan, pasti akan menang, mereka tidak suka itu, jelas Edi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2023 lalu. Lawan-lawannya Anies itu takut betul kalau pemilu jadi, karena mereka hampir pada tahap hakul yakin kalau pemilu jadi Anies pasti menang, tambahnya. Menurut Edi, kubu lawan Anies akan melakukan berbagai cara untuk membuat nama Anies busuk, salah satunya pengaitan Anies dengan kelompok yang dinarasikan seakan-akan radikal atau garis keras. Meski demikian, Edi menilai saat ini publik perlahan mulai sadar dengan pola yang dimainkan untuk membusukkan nama Anies. Hal ini Edi dasari dengan melihat antusiasme masyarakat saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke daerah. Seberapa efektif? Tidak efektif. Buktinya setiap Anies berkunjung kemana-mana euforia masyarakat itu sudah menggelegar, jelasnya. Belum lagi, Edi menyebut masyarakat sudah muak dengan pemerintahan Jokowi yang mana otomatis Anies menjadi pilihan mengingat ex-gubernur DKI Jakarta tersebut diasumsikan sebagai antitesa Jokowi. Karena masyarakat sudah muak dengan perilaku pemerintah penguasa sekarang dan orang terlanjur menganggap Anies itu antitesa Jokowi dari sisi pendidikan, bahasa Inggris, wawasan, buku bacaan, semua antitesa dari Jokowi. Jadi orang lihat wah ini alternatif, ungkapnya. Untuk diketahui, telah beredar spanduk banner, poster, dukung Anies Baswedan tegakkan khilafah di Banten, lengkap dengan logo HTI yang beredar di sejumlah titik di Pandeglang, Banten. Rumah ex-gubernur Banteng Wahidin Halim yang juga merupakan tokoh yang membersamai Anies saat kunjungan ke Banten mendapat teror pelemparan ular kobra sekarung. Sebelumnya, di kantor Nasdem Aceh, teror telur busuk juga dilancarkan menjelang kedatangan Anies. Kekinian, Demokrat mengikuti jejak Nasdem untuk menyatakan dukungan secara resmi kepada Anies sebagai calon presiden yang akan didukung di 2024.